Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tips and Trik Belajar Perangkat Desa. Oke ya, di video kali ini ya ada teman kita yang suruh minta membahas tentang berapa sih gaji kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya ya. Oke ya, ada teman-teman kita yang request, jadi mereka penasaran tentunya ya berapa gaji kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Dan sebelum kita lanjut ya, saya ucapkan salam sejahtera bagi teman-teman ya, para rekan-rekan generasi muda. Mohon supportnya ya untuk selalu dukung channel Tips and Trik Belajar Perangkat Desa. Semoga bisa membantu ya untuk soal-soal tes ujian perangkat desa terbaru tentunya ya. Oke, langsung saja kita bahas ya berapa gaji kepala desa, sekdes dan perangkat desa lainnya ya. Jadi kita kepoin aja ya, karena tentunya banyak yang penasaran ya. Landasan hukum atau payung hukum ya. Jadi pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ya. Itu tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ya. Dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ya. Jadi ini adalah dasar hukum atau payung hukum daripada gaji kepala desa, sekdes dan perangkat desa lainnya ya. Dan tentunya teman-teman harus tahu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 itu tentang peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang desa ya. Dengan pertimbangan tersebut ya, pertimbangan tadi undang-undang atau dasar hukum pada 28 Februari 2019 tepatnya, bahwa Bapak Presiden Joko Widodo telah mendatangi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua ya atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ya. Dan selanjutnya di sini dalam peraturan pemerintah ini ya, perubahan kedua ini, pemerintah mengubah pasal 81 menjadi sebagai berikut ya. Yang pertama ya, penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari ADD, anggaran dana desa. Yang kedua, bupati atau wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, yaitu dengan ketentuan ya. Ketentuannya yang pertama ya, besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit ya itu 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A atau setara dengan Rp2.426.640 ya. Ini penghasilan tetap kepala desa atau siltap kepala desa. Kemudian yang kedua, besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A atau setara dengan Rp2.224.420 ya. Untuk yang ketiga, besaran penghasilan tetap perangkat desa ya, perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 atau setara dengan 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil
golongan ruang 2A ya. Ini dari Siltap. Ada tunjangan kesejahteraan, ada tunjangan pensiun, kematian, kesehatan, jam sostek ya teman-teman ya. Ada jam sostek, ada BPJS ya. Jadi ini ya buat teman-teman yang penasaran untuk gaji daripada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya ya. Untuk penghasilan tetap atau siltap kepala desa itu 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A, untuk sekretaris desa 110%, dan untuk besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya itu 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A ya. Kemudian terkait perubahan pasal 81 itu, maka pasal 100 PP tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diubah menjadi 1 ya. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa digunakan dengan ketentuan A. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai ya. 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai A1 ya. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintah desa dan insentif rukun tangga dan rukun warga atau RT RW ya. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa ya. Paling sedikit ya, tadi paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa. Sekarang yang kedua, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai ya. Yang pertama, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, dan tunjangan operasional BPD atau Badan Permusyawaratan Desa ya. Kemudian belanja desa yang dalam APBD desa gunakan dengan ketentuan. Yang kedua, di sini penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain ya. Jadi PP ini menegaskan ya, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk ya tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, yaitu pasal 81 ya. Jadi itu semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.